الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, sebatas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam ayat yang dibacakan tadi ada dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian untuk kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa perintah tersebut? Yang pertama, zikrullah, ingat kepada Allah. Dan yang kedua, asyukrulillah, bersyukur kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kau sekalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar supaya kita sekalian selalu ingat kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang menciptakan kita, Zat yang menghidupkan kita. Tidak ada seorang pun yang mengaku dia jadi sendiri. Bahkan orang tua kita pun hanya sebab saja adanya kita. Suami istri itu hanya sebab saja adanya anak. Yang menciptakan,
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ardh. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Allah memberikan kepada orang yang Dia kehendaki anak laki-laki, anak perempuan. Meskipun kadang-kadang Dia menginginkan anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan Allah memberikan kepada orang yang Dia kehendaki anak laki-laki, meskipun Dia menginginkan anak perempuan. Auzuwizhum dzukran wa inasa. Atau Allah memberikan kepada orang yang Dia kehendaki laki-laki bukan, perempuan bukan. Waria, banci. Au yaj'aluhum qatiman. Atau Allah menjadikan mereka orang yang Dia kehendaki mandul, tidak punya. Ini menandakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menuntut kepada kita agar supaya kita selalu ingat kepadanya, bahwa Allah lah zat yang menciptakan kita dan zat yang menghidupkan kita. Zikrullah, ingat kepada Allah, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah, dengan ucapan. Fa'afdhaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan banyak bacaan-bacaan lain, termasuk membaca Al-Quran. Yang kedua, az-zikru bil jawarih, zikir dengan seluruh anggota badan kita, dengan perilaku kita. Bagaimana caranya? Tiada lain, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, pasti pada waktu itu kita ingat kepada Allah. Ketika kita menjauhi larangan Allah, pasti pada waktu itu kita ingat kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina, pada waktu itulah dia tidak ingat kepada Allah, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, apapun bentuk mencurinya, ketika dia mencuri, pada waktu itulah dia tidak ingat kepada Allah, bahkan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La maksiatan al-dzikri. Orang tidak akan melakukan maksiat jika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kau kepadaku dan janganlah kau ingkar terhadap nikmat-nikmat anugerah karunia dariku. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada kita, termasuk rezeki. Pada hakikatnya rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada bintang yang melata termasuk manusia di muka bumi ini kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Kecuali orang yang tidak punya akal, orang gila, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang yang diketuk hatinya. Tapi usaha bukan segala-galanya, hanya sebab saja untuk menghasilkan rezeki. Mana buktinya? Kadang-kadang orang gagal, tidak selamanya berhasil. Kadang-kadang orang rugi, tidak selamanya untung. Ini menunjukkan bahwa rezeki karunia pada hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bersyukur juga ada dua macam. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama asyukur bil lisan, syukur dengan lisan, dengan lidah bacaan, yaitu ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Yang kedua asyukur bil jawari, syukur dengan seluruh anggota badan kita atau dengan perilaku kita, yaitu tiada lain menempatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemberi nikmat tadi, yaitu dipakai, digunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya bagi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Azkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan ingat kepadamu sekalian. Ingatnya Allah bukan hanya sekedar ingat seperti kita, tapi dampak daripada ingat itu tiada lain adalah Allah akan memberikan pahala kepadamu sekalian. Arti azkurkum itu yaitu Allah akan memberikan pahala kepada orang yang selalu ingat kepada. Kemudian balasan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang selalu bersyukur kepadanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kau sekalian bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah kepadamu. Nikmat anugerah yang diberikan akan ditambah, baik ditambah materinya, bentuknya, maupun ditambah nilainya, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau sekalian kufur, tidak syukur terhadap nikmatku, maka siksaan itu sangat pedih. Artinya orang yang tidak bersyukur akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang bersyukur selain ditambah tadi anugerah dan karunia-Nya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya untuk menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali. Yang pertama, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu ingat kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan dua pahala, double pahala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dalam ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa taqabbal minkum innaka antal karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Au kama qala ibu dzambi kama qala. Alhamdulillah ghafir dzambi liman yatub, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب ونرضى ورضنا بقضائك يا الله
يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولله أكبر والله يعلم ما تصنعون.